Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam salah satu agenda Lagaligo International Literasi and Culture Festival. Dalam hal ini kita ada dalam kegiatan bincang ceria banyak cara. Sekarang kita sudah ada di tempat sederhana, tempat di mana karya seni pusaka Luwu, karya seni besi Luwu itu dibuat. Kami sudah bersama dengan salah satu pengrajin besi yang ada di Tanah Luwu. Beliau akrab disapa oleh teman-teman sebagai Pandrek Hemin. Hari ini kita berkunjung ke tempat beliau dalam rangka untuk mencoba mengintip seperti apa proses pembuatan pusaka yang ada di Tanah Luwu. Jadi selain kisah Ilagaligo yang dikenal di dunia, Luwu juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil biji besi terbaik di dunia. Sekali lagi hari ini kita sudah bersama seorang pandrek besi, salah satu pandrek besi yang ada di Tanah Luwu. Beliau mendedikasikan dirinya untuk terus menjaga dan melestarikan bagaimana besi ini agar tidak tergerus di makan saman. Sudah berapa lama Pandrek menggeluti dunia besi ini? Tadi SD. Semenjak selesai SD. Sekarang Pandrek umurnya berapa? 43 tahun. Luar biasa lama Pandrek. Jadi untuk menyampaikan kepada teman-teman Pandrek, kami mau bertanya bahwa apa sebetulnya yang menjadi ciri khas atau kelebihan yang unik yang terdapat di pusaka-pusaka Luwu? Itu semacam Uleng-uleng. Jadi uleng-uleng ini adalah salah satu identitas ciri khas ya, dengan urat tua. dengan urat tua. Jadi urat tuanya Pandrek murni adalah hasil tempaan, kualitas besi, ya, bukan hasil ukiran. Bukan. Untuk kita sendiri Pandrek, selama kurang lebih 30-an tahun menjadi pandrek besi, apa sebetulnya yang menjadi kesulitan hari ini? Sama Bahan besi. Jadi untuk sekarang Pandrek, kalau kita mau membuat besi, membuat pusaka, itu kita biasanya dapat bahan besi dari mana? Dari Malili Usut, Sorako. Jadi ini untuk penempaan pusaka ini sudah tidak dari biji besi, tetapi dari pusaka yang sudah tenggelam lama Pandrek nih? ya betul. Iya. Diolah kembali. Untuk sekarang Pandrek, berapa saudara yang masih menggeluti profesi sebagai pandrek besi? 6. Pandrek besi ini satu-satunya aktivitas yang dilakukan oleh pandrek dalam rangka untuk menjaga nilai-nilai budaya dan untuk menjadi satu-satunya pencaharian pandrek. Jadi untuk saat ini pandrek besi yang ada di Tanah Luwu itu sudah mulai kekurangan bahan, tetapi dengan semangat mereka itu tidak mengurangi untuk bisa tetap membuat besi, membuat pusaka yang memang hari ini itu sudah sangat sulit untuk kita temukan. Tetapi pandrek ini kurang lebih 30 tahun sudah ada di menggeluti profesi sebagai pandrek besi. Ya. Dan beliau juga punya 5 orang saudara, 6 saudara yang menggeluti profesi yang sama. Ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, bahwa tempat pandrek besi ini ada di daerah selatan Kabupaten Luwu. Tepatnya di mana Pandrek? Kecamatan Larompong, Sababak. Kecamatan Larompong, Desa Babak. Iya. Inilah salah satu budaya yang mestinya kita jaga, yang mesti kita lestarikan.
dalam rangka untuk tetap bukan hanya untuk mengingat seperti apa sejarah kita, tetapi untuk melahirkan semangat itu dalam diri, kemudian menjadi tumpuan utama untuk menyongsong masa depan. Modernisme itu tidak mesti menjadi alasan untuk meninggalkan sesuatu yang ada di belakang, tetapi justru modernisme menjadi pemicu utama untuk memajukan seperti apa budaya yang sudah menjadi sejarah. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa sejarah itu ya sudah lewat di sesuatu hal yang mesti ditinggalkan. Mestinya tidak. Kita mesti belajar banyak kepada Pandrek Hemin. Beliau sejak tamat SD sudah menjadi seorang pandai besi. Sekarang umur beliau 40 tahun lebih. Artinya beliau kurang lebih sudah ada di 30 sampai 35 tahun menggeluti profesi ini. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa ketika kita berbicara tentang pusaka, baik itu badi, parang, tombak, dan lain sebagainya, maka kita selalu mengaitkan itu tentang nilai kenakalan ataukah nilai-nilai tentang spiritual. Pada dasarnya hal ini tidak secara utuh bisa dihilangkan, tetapi ada poin utama yang mesti kita perhatikan. Salah satunya bagi kami adalah karya pusaka Luwu itu memiliki nilai seni tinggi. Itu dibuktikan dengan pamor atau motif yang terdapat di badi Luwu, di pusaka Luwu. Itu dibuat secara alami oleh pandai besi dan itu adalah hasil lipatan. Itu hasil lipatan. Jadi pamor-pamor ini, motif-motif ini lahir secara alamiah. Secara alamiah. Beda dengan di luar yang ada di luar sana. Ketika ingin melahirkan pamor di sebuah pusaka, maka biasanya dilakukan proses mengukir, misalnya. Luwu tidak. Itu yang pertama, yang mesti kita garis bawahi. Kemudian yang kedua adalah kita mesti berbicara tentang kualitas besi. Di awal tadi, kami sudah menyampaikan bahwa selain Luwu dikenal sebagai salah satu daerah tempat lahirnya kisah Ilagaligo, yang mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai karya sastra terpanjang di dunia, Luwu juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil besi terbaik di dunia. Nah, untuk Pandrek sendiri, kira-kira apa yang membuat Pandrek tidak berhenti menjadi seorang pandai besi selama kurang lebih 30 tahun? Saja ini karena ini dari turun-temurun, dari tadi. Iya. Jadi aktivitas ini, profesi ini memang merupakan profesi yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi dari nenek-neneknya Pandrek Hemin ini adalah juga berprofesi sebagai seorang pandai besi. Untuk karya-karya yang dihasilkan sendiri Pandrek, untuk pamor-pamor, adakah nama-nama khusus yang diberikan atau seperti apa? Ya, gamaca, Iya. kurisi, Gamaca, kurisi, dongase, Dongas, Lura Kalang. Nurak Kelen. Ya. Jadi hari ini kita kurang beruntung datang ke tempat Pandrek Hemin karena kebetulan tempatnya ini sedang kosong untuk stok besi yang sudah dibuat. Karena kami datang tadi Pandrek Hemin ternyata sementara membuat, jadi belum sempat jadi, kami sudah datang mengganggu. Jadi harusnya sekali lagi bahwa kita harusnya sama-sama menjaga ini secara utuh, bukan bercerai, bukan terpisah-pisah, tetapi nilai budaya, nilai leluhur adalah salah satu bagian yang tidak boleh kita lupakan. Kemudian dia dihadirkan dalam diri untuk bagaimana menghadapi masa depan. Untuk hari ini Pandrek, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu kita. Mohon maaf karena kami mengganggu aktivitasnya Pandrek. Semoga insya Allah Pandrek kita akan ketemu kembali di kegiatan selanjutnya. Jadi semoga Pandrek juga bersedia hadir dalam pameran
kemudian secara langsung melakukan prosesi malandro di depan para penonton sekalian dalam kegiatan Lagaligo International Literasi and Culture Festival yang kami singkat LILCF. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Andre, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti inilah tempat Pak Andre membuat pusaka. Nah, hari ini beliau sedang melakukan proses pembuatan salah satu pusaka. Jadi inilah tempat sederhana, tempat mereka melahirkan karya-karya tangan mereka, dan disinilah tempat mereka beradu dengan panas, besi, dan lain sebagainya.